Dewan Juri yang terhormat, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Dewan Juri yang terhormat, selamat pagi. Di mana Mosi pada saat ini adalah daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Di mana saya sebagai tim pro dari pembicara satu, definisi yang pertama adalah mitigasi bencana adalah upaya dan tindakan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu bencana, baik korban ataupun untuk kerugian ekonomi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah status quo. Pada dunia saat ini masih banyak negara yang lebih memprioritaskan relokasi dibandingkan mitigasi. Hal ini justru akan memperparah keadaan jika terjadi bencana alam dan akan lebih menambah kerugian yang sangat besar. Dewan Juri terhormat, ini akan juga selaras dengan tujuan kami, di mana adalah untuk menurunkan tingkat kerugian ekonomi dari sebuah negara ataupun kota dengan adanya korban jiwa, di mana hal ini kita akan lebih memprioritaskan untuk sebuah negara. Mari kita bahas dan masuk ke elaborasi argumentasi. Di mana yang pertama, Dewan Juri terhormat, kita akan lebih menurunkan angka korban jiwa pada negara tersebut jika kita melakukan mitigasi bencana. Dengan melakukan mitigasi bencana, Dewan Juri terhormat, kita dapat menurunkan angka korban jiwa karena dengan melakukan mitigasi kita dapat ketika kita amit-amit mendapatkan musibah seperti bencana alam, kita sudah mendapatkan tindakan preventif dan sudah siap. Karena apa? Sudah ada tindakan preventif dari sebelumnya, di mana tindakan preventif yang dapat kita ambil adalah sebagai contoh adalah negara Jepang, di mana mereka lebih memilih untuk membangun rumah dengan gedung-gedung yang bertingkat atau dengan di bawah tanah, sehingga ketika gempa bumi berlangsung, kemungkinan bahwa gedung rumah tersebut akan hancur dan menimbulkan korban jiwa akan semakin kecil, bahkan sangatlah kecil. Dewan Juri yang terhormat, Jepang merupakan negara dengan tingkat gempa bumi yang sangat tinggi per tahunnya. Jepang melakukan pembangunan dengan bangunan yang anti gempa karena mereka sudah tahu bahwa negara mereka sangatlah rawan dengan bencana gempa bumi khususnya. Mereka berada di negara yang geografisnya sangat rawan karena mereka berada di bawah ring of fire. Bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, jika Jepang dengan kasus gempa bumi yang terjadi setiap tahunnya beberapa kali dalam setahun dan tidak melakukan tindakan preventif seperti ini, maka akan semakin banyak korban jiwa yang bertumpah darahnya, dan korban jiwa tersebut tentu adalah tanggung jawab milik negara. Dengan mitigasi bencana, yang kedua adalah dengan mitigasi bencana justru akan lebih menghemat kas negara dan juga akan lebih menghemat waktu atau efisiensi waktu. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan saja apabila terjadi bencana dan pemerintah negara tidak melakukan mitigasi ini, justru akan menggelontorkan uang yang lebih besar dan besar. Di mana uang tersebut akan terpakai untuk yang pertama, membenahi gedung-gedung kantor milik pemerintahan itu sendiri, dan yang kedua adalah pemerintah daerah dan negara, terutama untuk pemerintah negara akan mengeluarkan uang untuk memberikan subsidi kepada para warga ataupun masyarakat ataupun korban yang terdampak, yang dimana rumahnya terdampak bencana alam tersebut, sehingga para warga pun juga harus membangun rumah mereka kembali dan membangun rumah milik mereka lagi. Misalkan, Dewan Juri yang terhormat, jika kita akan berada di dunia oposisi di mana relokasi lebih diunggulkan, hal ini justru akan lebih membuang-buang waktu tersebut akan habis dengan meminta izin kepada daerah-daerah lain ataupun negara lain, misalkan untuk dibangun tanahnya, dibangunlah rumah misalkan untuk relokasi permanen di tanah baru itu, ataupun tenda misalkan untuk relokasi yang secara sementara. Dan apabila sudah selesai, belum tentu masih ada jangka panjang, kasus jangka panjang lagi. Bagaimana jika daerah ataupun negara ataupun pada kasus ini adalah negara tersebut tidak mengizinkan adanya relokasi secara permanen atau bahkan hanya secara sementara tersebut, karena berlandasan dengan negara mereka sudah padat dengan penduduk dan pemerintah negara mereka tidak akan sanggup untuk bertanggung jawab atas warga baru tersebut. Baik, jika pemerintah yang terdampak tersebut akan bilang bahwa mereka akan sepenuhnya bertanggung jawab atas warga negara mereka yang terdampak ini, lalu bagaimana mungkin hati nurani seorang pemerintahan negara yang tempatnya dijadikan untuk relokasi lebih memilih untuk tidak melaksanakan tanggung jawabnya ataupun memberikan tanggung jawabnya, atau bahkan memberikan paling tidak sedikit subsidi untuk warga-warga yang relokasi ini? Tentu warga-warga relokasi ini juga akan menjadi tanggung jawab mereka secara hati nurani. Jika tidak, mereka berarti tidak memiliki hati nurani. Lalu, hal inilah yang akan membuat Mosi ini lebih berpihak pada kami, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga, lalu untuk argumentasi kami yang ketiga juga sangat berkesinambungan dengan argumentasi kami yang kedua. Bagaimana jika dengan adanya relokasi ini, dana-dana justru menjadi ladang korupsi baru bagi para pemerintah? Lalu, bagaimana jika mitigasi bencana justru lebih meminimalisir korupsi, di mana dana-dana tersebut tidak akan digunakan untuk korupsi, atau setidaknya untuk meminimalisir adanya korupsi?
Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyampaikan di mana yang pertama adalah terjadinya lahan-lahan baru untuk ladang korupsi jika terjadinya relokasi adalah karena ketika pembangunan atau renovasi misalkan untuk gedung ataupun rumah-rumah anti gempa misalnya, warga-warga tentu dapat memerhatikan rumah mereka yang sedang dibangun misalkan dengan APBN atau subsidi-subsidi tertentu. Para ketua RT ataupun ketua RW setempat juga dapat turut mengawasi. Tapi jika relokasi dan pembangunan kembali dilaksanakan setelah bencana yang berlangsung sangat dan membuat psikologis mereka sangat terancam, dapat kita bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, bayangkan setelah bencana alam yang sangat membuat kita traumatik, bagaimana warga sekitar dan para ketua RT ataupun para ketua RW misalkan pada sebuah negara tersebut akan apakah mereka masih bisa untuk memerhatikan pembangunan tersebut? Tentu tidak dengan kondisi psikologis mereka pada saat itu, sehingga ini akan lebih berpihak kepada kami. Dan bayangkan Dewan Juri yang terhormat, dengan mitigasi bencana, misalkan kita melakukan simulasi pada pendidikan di sekolah. Simulasi tentu tidak akan memerlukan dana yang cukup besar, karena dengan tindakan preventif mitigasi bencana yang kita akan lakukan juga tidak hanya pada infrastruktur saja, tetapi juga pada negara yang rawan akan bencana alam, di mana bahkan negara yang jarang terkena bencana alam, seharusnya sekolahlah yang menjadi wadah untuk adanya simulasi ini, karena mereka akan melahirkan generasi-generasi baru yang akan lebih paham dan lebih memilih untuk mitigasi bencana, karena ini jauh lebih menguntungkan. Dewan Juri yang terhormat, sekolah juga dapat melakukan simulasi bencana kepada para siswa yang mereka miliki di negara yang tingkat bencana alamnya sangat tinggi atau bahkan jarang terkena bencana alam, karena tetaplah penting adanya mitigasi bencana alam. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa simulasi yang bisa kita laksanakan adalah seperti apa yang harus dilakukan ketika bencana bumi berlangsung misalnya, ataupun tsunami yang sedang berlangsung, ataupun adanya gunung erupsi yang sedang berlangsung misalnya, seperti apa, ataupun ketika bencana tadi misalnya, bagaimana cara kita tetap bersikap tenang jika bencana-bencana tersebut terjadi pada kita. Dengan ini generasi mendatang, Dewan Juri yang terhormat juga akan lebih memilih kesadaran diri untuk mitigasi bencana, di mana ini akan lebih berdampak baik bagi generasi mereka, dan jika mereka akan menjadi pemerintah, justru ini akan jauh lebih menguntungkan bagi daerah mereka. Sekian, terima kasih, dan saya sangat bangga untuk menjadi tim dari Pro.